Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah anugerahkan kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, dalam rangka untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah kita berharap kajian yang kita hadiri pada malam hari ini dan malam-malam atau waktu-waktu selain ini kita jadikan itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kehadiran kita di majelis ilmu dapat menambah pundi-pundi kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Karena siapapun kita dan berapa banyak pun amalan yang kita lakukan, jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, kemurnian niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak ada arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang harus kita ingat senantiasa bahwa kita ketika ingin melaksanakan ibadah harus ingat bahwa ibadah tersebut memang benar ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika sudah pasti itu ada contohnya, ada perintahnya dari Rasulullah, maka dalam kita laksanakan dengan segera. Jangan kita tunda-tunda, karena sejatinya itu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua syarat ini harus kita ingat senantiasa, yaitu ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Memurnikan niat dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya murni, tidak dibarengi dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mutabah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan meraih khusyuk dalam sholat. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, agar kita semuanya memahami bahwa yang berbicara tidaklah ahli dalam kekhusyuan. Artinya apa? Yang berbicara hanya menyampaikan. Kita ini sama-sama berusaha untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Itulah yang harus kita pahami.
ini adalah bermanfaat untuk pembicara dan pendengar sekalian, sebab hadirin sekalian. Nah, khusyuk dalam sholat ini perkara yang mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Kenapa sulit? Kenapa? Karena ganjarannya besar, karena pahalanya besar. Kan masih Rasulullah mengatakan apa? Orang yang sholat itu bisa mendapatkan 100% pahala. Ada yang mendapatkan seperlimanya, ada yang seperempatnya, ada setengahnya. Itu tergantung dengan kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi perkara yang tidak mudah. Apalagi sholat ini banyak waktu yang Allah sediakan untuk kita. Jadi proses yang terus berjalan ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan rutinitas kan, 5 waktu dalam satu hari, kan rutinitas kan. Nah, segala sesuatu yang menjadi rutinitas bagi kita, nah itu mudah untuk tidak khusyuk di dalamnya. Apalagi jika kita membaca surat-surat yang kita baca dalam sholat, suratnya itu aja. Apalagi kita nggak paham dengan apa yang kita baca, sudah lewat begitu saja. Sholat sekedar sholat, ya, sekedar sholat. Padahal sholat khusyuk ini adalah merupakan ruh bagi sholat kita, ya, dan dia inti dari sholat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya betul orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surah Al-Mu'minun 1 sampai 2. Nah, jadi khusyuk dalam sholat merupakan ciri orang-orang yang beriman. Terus dicatat, khusyuk dalam sholat itu ciri-ciri orang yang beriman yang sesungguhnya. Jika kita sholat tapi tidak khusyuk, berarti keimanan kita tidak sempurna. Karena ciri orang yang beriman adalah khusyuk dalam sholat mereka. Jika kita tidak berusaha khusyuk dalam sholat, maka kita tidak berusaha menjadi orang-orang yang sempurna keimanannya, sempurna pahala sholatnya. Kita tidak berusaha. Makanya Allah ingatkan, berapa kali Bapak selama hidup membaca surah Mu'minun? Berapa kali? Selama hidup. Ini dilihat dari mana? Dari berapa kali kita kata membaca Al-Quran? Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali cuma kita baca. Tahu terjemahannya? Tahu. Kalau ada buku Al-Quran terjemah, insya Allah bisa kita membacanya. Itu tergantung sama kita. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Nah, beruntung kan? Jadi orang-orang yang khusyuk itu beruntung, karena mereka khusyuk dalam sholat mereka. Nah, kita cerita tentang khusyuk. Khusyuk itu apa yang dimaksudkan? Apakah khusyuk itu sholat kemudian dipejamkan matanya, atau sholat yang dia sekedar sholat? Ini khusyuk. Apa itu khusyuk? Ada yang tahu? Apa itu khusyuk dalam sholat? Jika kita tidak tahu artinya, berarti kita tidak atau belum khusyuk. Siapa yang sudah pernah bahas tentang khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam maksud khusyuk itu apa? Sudah? Belum? Mungkin sudah, tapi mungkin tidak mau mengungkapkan supaya tidak muncul pada diri sendiri. Mudah-mudahan ini semuanya insya Allah tahu kita semuanya, yang ikhwan ataupun yang akhwat. Tapi karena khawatir nanti ketahuan nanti khusyuk sholatnya, akhirnya semua berdatangan sama salah seorang dari kita, karena kita sudah khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk itu artinya, perlu nggak dijelaskan ya? Atau lanjutkan tentang perlu ya? Jadi khusyuk itu artinya, menurut pakar bahasa yaitu Ibnu Faris,
rahimahullah taala yang mengatakan khosya'a itu adalah terdiri dari huruf 3 huruf yang kha, shin dan ain, ya, yang bermakna yaitu tunduk atau merendah, ya, tunduk atau merendah. Itulah khusus secara bahasa. Sedangkan secara istilah khusyuk ini adalah, ini menurut pemahaman atau istilah yang diungkapkan oleh para ahli tafsir. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan beberapa penafsiran ulama, yaitu ulama tafsir berkaitan dengan khusyuk dalam sholat. Memang kata beliau banyak perbedaan, perselisihan dalam ungkapan. Namun jika kita memahami apa yang mereka katakan, khusyuk ini adalah tidak saling bertentangan apa yang diucapkan antara ulama yang satu dengan yang lain. Ya, Imam Al-Baghawi mengatakan para ulama berselisih dalam menafsirkan makna khusyuk. Ya, di antara Al-Imam Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, dia mengatakan khusyuk itu artinya tenang dan merendahkan diri. Tenang dan merendahkan diri. Itu dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dan juga Al-Qatadah mengatakan, yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat adalah orang-orang yang takut, al-khaifun, ya, orang-orang yang takut. Sedangkan Muqatil mengatakan, yaitu orang-orang yang rendah hati atau tawadu. Menurut Muqatil, ya, Muqatil. Ini ulama tafsir yang tadi. Dan Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Itulah menurut pakar tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sedangkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat adalah tidak menoleh ke kanan dan tidak pula ke kiri. Ada kaitan nggak sama yang sebelumnya? Ada ya. Tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri. Sedangkan kata Sa'id bin Jubair, ya, ini seorang tabi'in, yang dimaksud adalah seseorang tidak mengetahui siapa yang berada di sebelah kanan dan kirinya, dan dia tidak menoleh karena demikian khusyuknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak tahu siapa kanan siapa kiri, saking fokusnya dalam melaksanakan sholat. Amr bin Dinar mengatakan, yang maksud khusyuk adalah ketenangan dan keindahan keadaan atau tindakan. Jadi tenang, ya. Ketika sholat itu tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak tidak terburu-buru. Ya memang tenang, tidak bentar-bentar garu, bentar betulin rube, isir jenggot, betulin jilbab bagi yang wanita, mukena jilbab, ya kan? Sebentar lihat handphone, sebentar garuk-garuk misalnya dan sebagainya. Ada aja, padahal tidak ada apa-apa. Tiba-tiba begini, sebentar garuk-garuk lagi. Berarti belum khusyuk. Adapun Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, beliau mengatakan, Anda tidak mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu. Kan kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika sholat melihat tempat sujud. Kemudian juga berkata Atha bin Rabah, beliau mengatakan, Anda tidak bermain-main dengan anggota tubuhmu dalam sholat. Tidak bermain-main.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, jika kita sholat masih bermain-main berarti kita tidak khusyuk. Kan baju baru kan, lihat mereknya. Oh, sama sih, mospet dan seterusnya. Ya kan, dilihat. Ya, makanya kita harus benar-benar sehingga konsentrasi itu terfokus. Nah, kesimpulan dari apa yang disimpulkan oleh para sahabat dan tabi'in, bahwasanya yang masuk khusyuk yang menyeluruh ini adalah baik khusyuk lahiriah maupun yang batinnya. Jadi khusyuk itu lahiriah dan batin. Jadi hatinya khusyuk dan jasadnya juga khusyuk, tenang. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan khusyuk dalam sholat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Jadi hadir, hati itu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menghayati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi tenanglah hatinya karenanya, tenang jiwa dan gerakannya. Padahal dia berusaha menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini Bapak Ibu sekalian, itu kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menghayati kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sholat, disitulah kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di luar silakan masuk ya Bapak. Silakan kasih tempat ya, masuk ke dalam. Nanti yang di belakang nanti yang di pintu Bapak silakan masuk ke dalam. Ini masih kosong, boleh di sini. Maju lagi yang di sini Pak. Kita harus saling memberikan tempat karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masal, tidak kata sahu ilmu. Kita harus saling berwaspada. Kemudian juga beliau mengatakan, nah hingga tentram hatinya karena dia sholat dan konsentrasi, tenang jiwa dan gerakannya. Kemudian dia tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan sholat. Jika ini masih terjadi pada kita sholat tapi masih ada kepikiran dagangan kita, pikiran rumah kita, kendaraan kita, pekerjaan kita misalnya, itu kan beda-beda. Ya, tadi misalnya main bola misalnya, masih teringat aja. Kenapa kalah tadi di tim ini? Ya kan? Setiap main kalah terus. Dipikirkan itu. Ada yang jualan tadi misalnya, pisang gorengnya belum terjual semua nih, tapi tak juga nih, tinggal yang habis kan ya. Pas lagi sholat isya misalnya, itu banyak seperti itu. Ya. Dan seseorang itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menghayati dan memahami segala ucapan dan perbuatan dalam sholatnya. Dari kapan? Dari awal hingga selesai sholatnya. Sehingga hilanglah rasa was-was ini yang dibuat oleh syaitan dari berbagai pikiran-pikiran yang buruk yang datang ketika itu. Maka kata beliau, inilah ruh dan maksud dari sholat. Jadi sholat yang seperti inilah yang ditulis pahalanya dari seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Jadi sholat yang tidak ada kekhusyuan dan tidak ada pula kehadiran hati, walaupun sholat seperti itu sah dan diberi pahala pelakunya, namun sesungguhnya pahala sholat itu sesuai dengan kehadiran hati di dalam mengerjakan sholat. Jadi pahala kita sempurna 100%, ya,
90, 80, 70% misalnya. Itu tergantung dengan kekhusyuan kita dalam sholat. Bukan hanya batas gerakan-gerakan Bapak Ibu sekalian, tapi memang betul kita berusaha. Kita jangan katakan bahwa sholat ini rutinitas. Jadi rutinitas ini mudah sekali dirasuki dengan rasa bosan. Betul apa enggak? Betul. Apa bosan enggak kalau makan? Bosan enggak makan? Maksudnya lauknya itu udang setiap hari. Udang yang sebesar ini setiap hari makan itu ya, setiap hari. Makan udang terus. Ya udangnya dipanggang dikasih sambal kecap setiap hari itu makannya, pagi siang makan, siang makan. Gimana kira-kira? Bosan kan? Iya. Atau makan durian setiap hari. Durian apa kasar sekali ya? Tapi kalau setiap hari bosan juga. Ya. Nah, sholat demikian itu 5 kali dalam sehari itu sholat wajib. 5 kali dalam satu hari. Apalagi tadi dikatakan di awal cuma itu yang kita baca setiap hari. Apa yang surah-surah itu kita baca setiap hari. Nanti rakaat pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kautsar. Itu kita baca udah. Kita tidak meresapi apa yang kita baca. Akhirnya apa? Sholat kita hanya seperti sholat itu aja, melepaskan kewajiban. Tapi kita tidak memahami maksud dari sholat yang kita kerjakan tersebut. Tidak ada khusyuk di dalamnya. Itu dikatakan gerakan kita. Perhatikan yang dimaksud dengan khusyuk oleh para ulama. Dimaksud khusyuk di sini adalah khusyuknya hati dan badan. Jadi maksud khusyuk hati itu adalah kehadiran hati seseorang yang sedang menunaikan sholat secara totalitas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehadiran hati, jadi hatinya khusyuk itu adalah seseorang itu hadir hatinya. Artinya apa? Sholat badannya, hatinya juga sholat. Jadi dia sholat secara totalitas, hatinya itu hadir ketika itu. Dibarengi dengan apa? Dengan membawa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika itu dia merasakan kedekatan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya sudah di totalitas di hatinya itu, totalitas. Sehingga hatinya itu tentram, ya, penuh dengan konsentrasi, dan dia menghayati seluruh apa yang diucapkan oleh lisannya dari awal sampai akhir. Nah, kekhusyuan hati ini adalah yang melahirkan kekhusyuan badannya, dan ini merupakan inti dari kekhusyuan dalam sholat. Jika kita terburu-buru dalam sholat, berarti hati kita tidak khusyuk. Sholat sunnah misalnya, berapa menit? Berapa? 5 menit? Yakin? 3 menit kan? Perhatikan rukuk dan sujud kita. Jika sujud kita tidak sampai tidak sampai 1 menit misalnya, berapa? Sujud berapa menit? Berapa detik? Kalian cuma 5 detik atau 10 detik? Ya, itu terlalu cepat hadirin. Diperlama. Jika kita ingin meraih khusyuk dalam sholat, karena gerakan kita menunjukkan hati kita. Jika kita terburu-buru, berarti hati kita sama. Karena apa yang nampak dari anggota badan kita, dari lisan kita, perbuatan kita, itu hati kita itu cerminannya, cerminan dari hati kita. Seperti yang kita bilang sebelum-sebelumnya, seseorang yang ucapannya kasar
kotor ucapannya, hatinya lebih parah lagi. Misalnya ada kawan kita bilang, saya mulut aja nih kotor ini, kasar, sebetulnya hatiku betul apa salah ini? Salah. Coba perhatikan kita ucapan kita. Dalam kita sekali bermajlis dengan teman kita, berapa kali kita menyinggung perasaan teman kita? Kita berteman Pak, boleh berteman, bercanda boleh. Tapi jangan semakin akrab semakin gak sopan misalnya. Ya kan? Di mana-mana kita sindir teman kita itu gak boleh. Sindir itu baik gak? Bapak suka disindir, siapa yang suka disindir di sini? Ada suka disindir di sini? Jangan menyindir-nyindir Pak. Gak boleh disindir-sindir itu gak boleh. Perbuatan yang tidak terpuji. Jangan biasakan menyindir. Biasakan memuji kita, memberikan pujian kepada teman-teman kita, memberikan kesenangan ketika berkumpul dengan kita, mereka senang. Itu dia. Nah begitu juga sholat, gerakan ini akan nampak. Khusyuk apa di hatinya, maka lihat badannya. Nah kemudian khusyuk badan. Nah ini merupakan ketenangan gerakan dalam sholat. Dan yang pertama khusyuk hati. Ya, perhatikan kita sebutkan. Kemudian yang kedua khusyuk badannya. Maksudnya adalah tenang gerakan dalam sholatnya. Bapak paham tenang maksudnya? Kita semua sholat paham semua tenang bagaimana? Tenang itu bukan malas, bukan gerakan malas Pak. Gerakan malas sama tenang itu beda. Tenang maksud Allahu Akbar itu kan? Itu malas itu. Kita betul-betul kita Allah. Nah kita perhatikan banyak sekarang kita tidak sesuai dengan sunnah lagi sholatnya. Allahu Akbar taruh di perut, taruh di pusat misalnya. Itu sudah menyelisih kan? Udah banyak sekarang mungkin. Kalau sudah banyak pahalanya mungkin udah banyak kajian juga. Akhirnya sholatnya di bawah dadanya. Enggak lagi di sini dulu pertama hijrah ya, Masya Allah luar biasa. Ada belum dikumandangkan udah di masjid duluan. Dia nyapu dulu, mengenali karpet semuanya, semua. Sekarang kajian pun udah datang gurunya, udah bertanya jawab baru datang misalnya. Itu menunjukkan dari kurang semangat belajar agama. Ya mungkin ada keperluan mungkin untuk kedai dulu, untuk tubuh nggak salah. Tapi nggak boleh surutun kita kayak. Siapa yang kenapa datang kajian kita berdoa ini, ya betul kita usah semangat begini. Itu nggak boleh sih. Mungkin ada penghalang sehingga terlambat datang misalnya. Di situ ada dihalang misalnya. Untuk kita buka, kita tanya mau lewat kita nggak bisa. Nah, kemudian beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir dan doa. Ya, beradab dan tidak tergesa-gesa ketika mengucapkan zikir dan doa. Betul-betul diresapi berarti. Itulah khususnya badan kita. Badan itu bukan lisan juga bagian dari badan. Jadi kita enggak enggak terburu-buru. Ya, ketika membaca surah Al-Fatihah diberikan batas dia tidak. Jangan langsung babat hadis waktu berapa? Selesai. Berarti itu tidak khusyuk dalam sholat. Dan juga ketundukan pandangan ke arah tempat sujud. Ke arah tempat sujud. Jadi ketika kita sholat Bapak Ibu sekalian, lihat tempat sujud. Kita lihat jempol. Kita jempol kawan yang akan sungapan dengan dilihat ini kawannya sungapan. Berarti bermasalah kita ini. Kita dilihat jempol kawan. Ketika kaki kita ada sesuatu, itu harus ditutup Bapak Ibu sekalian. Itu bisa menjamin. Itu jangan ada lalat di situ, dibiarin aja misalnya. Itu nggak boleh seperti itu. Harus kita hilangkan segala sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak khusyuk gara-gara lihat jempol kita misalnya. Kemudian tidak menoleh ke atas atau ke samping kanan atau samping kiri. Tidak menoleh ke atas, samping kanan atau samping kiri. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Nah, semua anggota tubuh sesuai posisinya masing-masing dalam setiap gerakan sholat, yaitu dengan tepat dan tidak disibukkan dengan gerakan yang sia-sia. Itu yang dimaksud dengan khusyuk badan. Mudah kan? Mudah apa sulit? Sulit. Mudah apa sulit, Pak? Oleh itu insya Allah mereka khusyuk insya Allah. Tapi sebetulnya Pak, mana lebih enak khusyuk di masjid atau di rumah? Di masjid kan, ibu-ibu mereka itu Masya Allah luar biasa. Mereka sholat di rumah. Banyak godaannya. Anaknya nangis lah, nangis. Masa lupa matikan kompor, udah berasa tiba-tiba kompor apanya itu wajan yang udah habis sayapnya berasa. Itu lebih sulit sholat di rumah. Makanya ketika Bapak Ibu sekalian para suami, tolong kamarnya itu dikondisikan dengan baik. Dan ibu-ibu juga di rumah ketika sholat itu arah kiblatnya itu jangan sih buat cantolan baju. Buat cantolan baju, akhirnya, oh ya ini apa dicuci, akhirnya nggak fokus. Udah 2 minggu lupa ketutupan pintu misalnya, akhirnya gitu. Jadi arah kiblat harus betul-betul steril dari segala sesuatu. Satu warna jadi bukan satu warna, hijau aja atau dimuliakan itu. Tempat di mana istri kita sholat dan anak-anak perempuan kita sholat, atau kita sholat malam itu diberikan tempat memang khusus. Ada kamar itu memang kamar itu steril. Gimana kalau di kamar pakaian semua misalnya? Khusus nggak semuanya? Kebetulan kita jualan pakaian misalnya, pakaian semua itu semua, ya, pakaian nama pula kan? Pakaian apa? Monjol, enggak. Jadi Bapak Ibu harus kita usahakan, kita bantu istri kita sholat di rumah, anak-anak perempuan kita agar mereka sholatnya khusyuk. Kita mudah di sini sholat. Kenapa? Tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak sholat khusyuk. Namun begitu pun masih tetap kita khusyuk atau tidak? Tetap ada datang itu syaitan membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Betul apa tidak? Betul. Kita yang di masjid sudah bersih seperti ini, apalagi istri dan anak-anak perempuan kita sholat di rumah setiap hari. Nah setelah ini pulang langsung dicek rumahnya, diperbaiki, rambutnya itu dipasang hasilnya. Pokoknya usahakan supaya mereka itu khusyuk dalam sholat. Kalau beli sejadah itu jangan berwarna-warni, mukanya pun polos saja, jangan ada gambar-gambar yang bunga-bunga, gambar apa. Apalagi yang makhluk hidup itu tidak boleh. Harus kita berusaha gitu, ya, untuk menghadirkan, menjadikan sholat kita khusyuk, kita dan istri dan anak. Ya. Seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, melihat ada seseorang yang sholat itu dia banyak buat gerakan badan yang sia-sia, megang baju lah, tiba-tiba nanti begini dan seterusnya. Dia mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'a jawarihu." Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, tentulah akan khusyuk anggota tubuhnya. Boleh ditulis. Ini peringatan untuk kita semuanya. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, tentulah akan khusyuk anggota tubuhnya. Ini belajar sama kita semua. Bukan bapak-bapak ibu sekalian, saya juga seperti itu. Coba kita cek sendiri perbuatan kita, apa sholat kita. Jika khusyuk badan kita, mudah-mudahan jika khusyuk hati kita, maka mudah-mudahan badan kita juga khusyuk. Ya, jadi khusyuk ini adalah ada dua, yaitu khusyuk hati dan badan. Jadi seseorang itu sholat khusyuk, pikirannya akan tenang, tidak memikirkan dan berbalik kepada hal-hal di luar sholat.
Jadi harus ditahan, berusaha. Nah, sholat di rumah juga, Bapak Ibu sekalian, pakaian juga harus dipilih yang bagus. Jangan sholat di masjid kita pakai pakaian jubah, pakai gamis. Di rumah pakai kaos oblong, tak pakai peci lagi. Jangan. Tetap kita harus melaksanakan sholat dalam kondisi yang terbaik. Kita tidak menghadap siapa? Menghadap Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi jangan sembarang kita pakai pakaian. Lain halnya ketika itu memang tidak ada pakaian lagi selain yang kita punya itu. Kita bisa berada di tempat kerja misalnya, di sawah, di ladang, misalnya di mana. Kita cuma punya itu, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kita pakai atau bawa pakaian ganti. Apalagi yang untuk pegawai PNS misalnya, ASN misalnya, kan banyak pangkatnya itu kan, ya kan? Apalagi yang ikut misalnya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Itu kan bisa main jam ya. Yang sebelah rumah ada jenderal. Itu bisa mengganggu. Makanya ketika sholat itu lepaskan ini baju nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tak lepaskan pangkat jenderal kita sholat di masjid umum langsung ke Pak Jenderal, orang pada silakan ke depan. Akhirnya mereka mempersilakan kita jadi imam gitu. Akhirnya itu mengganggu. Orang dekat samping, kebetulan dia misalnya ada berurusan dengan polisi, dia berdiri di samping polisi, akhirnya tidak ini yang menangkap saya misalnya, ya kan? Akhirnya begitu. Makanya kalau misalnya kita memakai pakaian dinas, maka usahakanlah kita pakai lagi jubah kita pakai misalnya supaya kita lebih. Karena banyak pangkat-pangkat kita ini bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Sejadah pun pilih sejadah yang polos isi hijau, biru gitu. Atau nggak usah pakai sejadah, kita di atas lantai sudah cukup. Ya, oh misalnya memang sudah ada, misalnya kita bawa sesuatu yang bisa di tempat sujud itu misalnya kain misalnya kita bentang atau sapu tangan yang polos, kita melihat itu tenang gitu kan. Ada sebagian masjid itu yang banyak curah, ada bunga-bunga, ada yang gambar Ka'bah dan seterusnya. Kita lihat gambar Ka'bah kok kecil kan, masjidnya lebih besar ini kan. Kita hanya pikiran kita kan. Makanya kita harus berusaha untuk menjadikan tempat sholat kita, tempat sujud kita yang steril dari gambar-gambar yang bisa membuat kita tidak fokus dan khusyuk dalam sholat kita. Nah, kita harus juga ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang sholat khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, mereka berdoa ya kepada kami dengan penuh rasa harap, rasa takut mereka, dan mereka khusyuk ya hanya kepada kami. Dan Allah juga memuji, beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang khusyuk dalam sholat termasuk orang-orang yang beruntung. Kan kita berusaha diri untuk menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Nah, kira-kira apa trik kiat-kiat agar kita sholat khusyuk? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan khusyuk dalam sholat. Ya, kita berusaha. Jadi berdoa ini termasuk sebab yang paling afdal ya. Peringkat pertama ini. Afdalul asbab, sebab yang paling utama yang menyebabkan kita sholatnya
khusyuk. Jadi siapapun kita harus berbanyak berdoa. Karena jika kita tidak minta kepada Allah, Allah mungkin tidak akan memberi. Jika kita minta kepada Allah supaya kita diberi sholat khusyuk, Allah akan memberi kepada kita. Kita minta supaya ya Allah anugerahkan kepadaku sholat khusyuk dalam sholat kita. Nah seperti itu. Bukankah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan aku dekat. Aku menjawab segala doa orang-orang yang berdoa. Apabila berdoa kepada dalam surah Al-Baqarah 186 Allah mengatakan demikian. Jadi jangan sungkan-sungkan kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Berdoalah. Apapun yang menjadi penghalang kekhusyuan kita dalam sholat, maka berdoa supaya dihilangkan. Betul nggak jika kita sholat itu agar kita teringat ini itu? Masih ada nggak teringat ini itu? Masih. Ya. Memang saya pun begitu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah. Ketika ada dikumandangkan, mereka lari, mereka buang angin, durot namanya. Jadi bahasa Arab itu ada dua. Jadi sebuah angin itu ada dua. Yang pertama durot itu dengan suara, yang kedua pusa itu tanpa suara. Ya. Jadi saya pun ketika ada dikumandangkan, mereka mengeluarkan durot sampai mereka tidak dengar suara azan. Ketika selesai azan balik lagi. Kenapa? Kita dengar sholat ini. Yang di masjid, yang di rumah sholat semua kan? Sholat semua. Ya. Jadi datang syaitan, kita sholat Allahu Akbar, baru diingatkan. Ingat ini, ingat itu. Ya. Kita misalnya kerja di bidang komputer misalnya. Tadi pas kerjain tadi siang itu, dari pagi sampai siang itu nggak selesai itu. Apa nih masalah? Padahal sudah profesor di bidang komputer. Begitu sholatnya, oh ini rupanya masalahnya. Belum dicok, makanya nggak bisa. Bercapek sekali. Artinya apa? Ada komponen itu memang belum dipasang dia. Oh ini rupanya. Itu syaitan Bapak Ibu sekalian. Jangan kasih solusi kepada siapapun yang punya masalah. Kalau kamu punya masalah, cari ketika sholat, jangan. Carilah dengan solusinya cari di waktu sholat atau setelah sholat. Di sedang sholat boleh, kita berdoa boleh. Tapi kalau cari solusi nggak boleh ketika sholat. Kalau berdoa boleh kan? Ketika sujud itu kan Rasulullah memerintahkan banyaklah doa ketika sujud. Karena ketika sujud itulah kondisi di mana kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya. Jangan cari solusi ketika ayo kamu ada masalah sholat kamu. Solusi akan buat itu syaitan Bapak Ibu sekalian. Sengaja dikasih solusi bagi kita ketika itu. Jadi makanya jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian yang pertama, yang kedua, ma'rifatu anna as-salata hiya awwal ma yuhasibu Allahu al-'abda 'alaihi yaum al-qiyamah. Kita mengetahui bahwa salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang akan dihisab pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jika itu kita hadirkan ketika kita sholat, ya, maka kita harus berusaha sholat kita khusyuk. Kita tahu bahwasanya sholatnya akan dihisab pertama sekali. Kata Rasulullah, "Idza sholaha sa'iru 'amalihi." Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lain pasti akan baik dan bagus. Jika sholatnya buruk dan rusak, maka akan berefek kepada yang lainnya juga. Puasanya, infaknya, ya, birrul walidainnya, itu akan berefek karena sholatnya tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan demikian. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati as-shalah.
Jadi kita harus tahu. Jika kita tahu hal tersebut, maka kita berusaha untuk sholat kita benar-benar kita sempurnakan gerakan-gerakan. Yang ketiga adalah isbabul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi wudu ini termasuk syarat dari sahnya sholat. Apabila seseorang muslim berwudu, dia harus berusaha untuk melaksanakan segala sesuatunya agar wudu itu sempurna. Baca basmalah. Ya, basuh tangan betul-betul memang harus diusahakan itu memang semuanya terkena air. Bagaimana mengusap, bagaimana itu bacalah sifat sholat, sifat wudu Nabi SAW supaya wudu kita benar-benar diperhatikan betul-betul, jangan buru-buru, dan menggunakan air itu jangan boros. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan wudu itu harus kita pelajari, kita baca kembali agar supaya wudu kita sempurna. Harus kita berusaha supaya wudu kita sempurna. Kita tidak melaksanakan ibadah sholat, kita tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena seseorang apabila wudunya sempurna, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan ketika diampuni dosa-dosa, hatinya bersih. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wudu yang sempurna ini menjadi penolong baginya untuk khusyuk dalam sholat. Maka harus diperhatikan wudunya, jangan terburu-buru. Makanya ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan mengerjakan sholat di masjid, jangan datang ketika azan dikumandangkan. Datang sebelum azan dikumandangkan. Ketika azan kita sudah berada di dalam, ya kan? Jika kita sudah berada di dalam, kita banyak kita bisa kerjakan. Kita belum azan, belum dikumandangkan, kita bisa sholat tahiyatul masjid, bisa baca Al-Quran, bisa berdoa, bisa menjawab atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ada yang bisa kita lakukan. Namun jika kita datang azan dikumandangkan atau sudah iqamah, ya, ditegakkan, maka otomatis wudunya itu pasti tidak sempurna, buru-buru supaya tidak tertinggal. Makanya ketika kita mendatangi sholat, kata Rasulullah alaikum bis-sakinah, adalah kalian datang dengan kondisi tenang, jangan terburu-buru. Maka solusinya apa? Datanglah sebelum azan dikumandangkan. Jika tidak demikian, kita wudu dari rumah, sudah wudu kita datang ke masjid. Begitu caranya. Jangan kita wudunya di masjid, datang ketika selesai azan. Akhirnya nggak dapat. Tahiyatul masjid tidak bisa kita sholat qobliyah, sholatnya tidak bisa kita berdoa antara azan dan iqamah. Kita datang pas iqamah. Lain halnya dengan yang rumahnya dekat dengan masjid. Ya, terkadang boleh sholat di rumah, sholat sunnahnya. Namun jika sholat sunnah kita di rumah, datang kemari sudah ditegakkan sholat, terlambat kita, maka sebaiknya kita datang ke masjid, sholatnya di masjid saja. Jangan sholat di rumah. Paham ya? Jadi kita berusaha hadirin supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ingat, di mana tangan kanan di atas tangan kiri, di dada. Bukan di atas dada, di leher ya, bukan, di dada. Kan boleh begini, boleh pegang pergelangan, boleh pegang lengan. Yang nggak boleh begini. Nggak soal begini. Dingin. Kedinginan sakit maksudnya. Tapi kalau misalnya begini, kebiasaan itu tidak ada sebenarnya.
maka berusaha diletakkan di dada. Ingat Pak, di mana Pak? Di dada. Dada tahu kan? Ini ya di perut. Tentang perutnya ke apa kan misalnya dicantolkan gini aja. Oh begini loh gambarnya. Ini udah di atas apa ya? Yang sudah Pak dicoba dengan banyak lemak itu. Itu harus dihilangkan. Namun demikian walaupun kita nggak apa-apa, sudah sama perut sama dada misalnya. Jangan diletakkan di perut, bukannya jangan diletakkan di perut, jangan. Seberapa lama kita sholat Bapak Ibu sekalian, jangan diletakkan di perut. Laki-laki dan perempuan itu sama, diletakkan di dada. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan, mencontohkan kita demikian. Ya, jangan di perut, di dada. Kita ada bagi pertama hijrah lah, tidak meletakkan di begitu sekarang rata-rata udah begini. Payah Ustaz nampak Ustaz. Ada Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak ada Rasulullah memerintahkan? Karena di dada kita ini ada jantung. Ketika kita pegang kita semakin khusyuk. Itulah dia. Maka kita berusaha baca lagi sifat sholat Nabi. Yang kita merasa udah itu 5 tahun yang lalu Ustaz, sekarang udah khatam Ustaz. Coba doa istiftah ada berapa bagian? Ada berapa coba? Ada berapa model? Banyak. Berapa? Banyak, Masya Allah, betul semuanya. Banyak. Apa? Di antaranya? Allah Akbar kabira. Nah, terus Allah baik, terus Subhanallahumma wa bihamdika. Ada juga, ada kan? Ada. Ini aku pikir saya ngelakuin. Ada? Ada. Nah, ada banyak, ada sekitar 12 nih. Tapi nggak boleh digabung ya. Allah kabiro ini wajah itu beda aja. Jadi Rasulullah memberikan kepada kita bermacam-macam model bacaan doa istiftah. Al-Fatihah cuma satu ya. Al-Fatihah nggak ada gantinya. Al-Fatihah cuma satu. Surah-surah itu kita ganti-ganti Bapak Ibu sekarang supaya kita khusyuk dalam sholat. Ya kan? Nah, jadi kita berusaha itu supaya menjadikan sholat kita. Kemudian berikutnya an-nadharu ila mawdi'i as-sujud. Melihat kepada tempat sujud ketika sholat. Lihat tempat sujud kita. Jadi jangan lihat apa namanya kaki, lihat ke aku misalnya kanan kiri, tidak boleh. Lihat tempat sujud. Di mana kita sujud, maka di situ kita lihat. Tempat sujud kita mana kita meletakkan kening kita, di situ kita lihat. Bukan lihat kaki misalnya. Yang itu harus diperhatikan. Dan sholat itu Bapak Ibu sekalian jangan terlalu merenggangkan kaki. Ini banyak kejadian. Bahunya segini, dia rupanya segini kakinya. Akhirnya tidak kena bahu. Kan kita diperintahkan untuk bahu kanan bersentuhan dengan sebelah. Tumit itu, yang mata kaki itu, ya saling merapat dengan teman sebelahnya. Dan tumit itu sama. Yang sampai itu bukan ujung jarinya Pak, tapi tumit itu belakang yang harus sampai. Karena terkadang orang yang tinggi itu kakinya kan lebih panjang daripada yang tidak tinggi. Maka yang harus salahkan tumitnya biar supaya jajar dia. Tapi hanya bagi kita sebagai imam, sebagai makmum, berusaha kita untuk merapatkan dan menurunkan shaf dalam supaya itu juga termasuk bagian dari yang bisa menolong kita untuk khusyuk dalam. Lanjut baru sudah. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Masih banyak ya, 2 bulan. Ya harus sabar Bapak Ibu sekalian. Ya, langsung minum obat langsung sembuh enggak. Ya perlahan sedikit ini kita terapkan, pengertian yang kita pahami, yang dimaksud dalam khusyuk itu apa. Kemudian kita lihat ada beberapa beberapa cara kita supaya khusyuk dalam sholat itu saja dulu dipahami. Mudah-mudahan itu bisa. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang.